Sekarang kita jalan-jalan di satu tempat, sebuah rumah yang indah banget di kawasan Gerlong, Geger Kalong KPAD. Tuh, asik banget rumahnya. Banyak tanamannya subur-subur banget. Dan lihat tuh, ada dari ban-ban bekas, ada ini baki-baki dari kaleng. Asik banget, belum pernah kan lihat rumah seperti ini. Lihat, pintu gerbangnya dilukis bunga matahari. Ini koleksi kaladiumnya. Wes, mantap nih. Koleksi kaladium. Nih kita lihat lagi di temboknya. Biasanya asik banget. Itu namanya Rumah Tafira Handicraft, Handmade Accessories. Jalan Pak Gatot 4 nomor 66G, Komplek KPAD, Geger Kalong, Bandung. Channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang rumah. Apa sih makna rumah itu bagi kalian? Nah, saya sekarang sedang berada di sebuah rumah yang tidak biasa, sebuah rumah yang sangat istimewa. Namanya Rumah Tafira. Yuk kita bincang-bincang dengan yang punya, Teh Tuti namanya. Apa sih yang ada di Rumah Tafira itu? Ya, halo Teh. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Selalu cantik ya Tehku ini. Harus ya. Harus ya, benar. Iya, Teh. Aku tadi ini udah kedua kali ya saya main ke sini Teh. Sampai sekarang tetap aja masih terkagum-kagum, masih senang banget lihat semua yang ada di rumah Teteh ini. Nah, biar teman-teman di sini semua terinformasi lebih jauh tentang Rumah Tafira ini, bisa nggak Teh cerita sejarahnya dulu deh? Kenapa kok Teteh bisa mendapat inspirasi atau mendapat punya keinginan untuk membuat rumah Teteh seperti ini Teh? Iya. Kalau rumah mungkin nggak seperti rumah yang di tempat lain ya. Iya. Harus kelihatan mewah atau gimana gitu. Jadi ini sebetulnya pertamanya dari saya suka fotografi. Oh. Nah, jadi ikut lomba fotografi di sebuah medsos dan mengenai barang vintage. Oh iya, barang vintage. Jadi pertamanya selalu dibilang kalau orang datang ke sini pasti saya kolektor ya. Iya. Kolektor antik. Kolektor. Padahal menurut saya sendiri tidak gitu. Karena kalau kolektor itu kan sepertinya tuh banyak uang ya, atau kaya atau gimana gitu. Terus udah gitu barangnya tidak dijual gitu. Jadi sementara kalau saya pertamanya tuh beli itu hanya untuk prop foto. Untuk foto-foto jadi sebenarnya ya. Jadi pertamanya itu tuh rantang. Jadi pertamanya rantang. Jadi saya foto rantang itu satu. Ternyata di medsos itu tuh langsung istilahnya booming ya. Booming tuh bahwa jadi foto-foto vintage saya tuh istilahnya dikenal karena ada rantang itu, gitu kan rantang. Jadi pertamanya mungkin dari medsos itu langsung orang banyak nge-DM. Iya. Nge-DM menawarkan barang-barang ya, tidak hanya rantang aja. Makanya kalau memang kira-kira pas lagi ada uangnya cocok gitu ya dibeli gitu ya. Tapi hanya jadi artinya tuh makanya kalau nanti melihat ke sekeliling ini saya tidak hunting, betul-betul tidak pernah hunting sengaja berkeliling seperti apa orang-orang enggak. Jadi betul-betul dari DM terus setelah melihat ke depannya tuh mungkin melihat orang-orang lihat dari video ya dari apa, malah kadang-kadang teman sendiri tuh ngasih terima barang-barang nih kayak seperti gini nih. Ini dikasih nih TV ini. Iya, ini TV zaman aku masih kecil banget. Dikasih. Filmnya Hawaii 5.0. Zaman dulu kayaknya Little House on the Prairie. Iya benar Teh. Terus apa lagi Bonanza. Iya. Ini masih nyala Teh? Enggak. Oh udah enggak ya. Nyala. Ini yang masih bisa nyala oh, ya. Iya. Yang bisa nyala. Jadi ada teman tuh mungkin kadang-kadang di rumahnya tuh udah ditaruhnya di garasi apa. Kadang-kadang menuhin wae cenanya. Ya, udah berdebu. Jadi kadang-kadang nawarin tuh mau nggak katanya di rumah ada boleh gitu. Jadi nanti pas udah dibawa ke sini kan dipajang lah seperti ini gitu.
langsung dia bilang pakai bahasa Sunda ya, ngadi mah maneh mah jadi halus. Tahu nggak? Tahu. Ya, Ngomong di rumah teh tuh jadi bagus ya, gitu ya. Padahal Nyesel pasti dia ngasih jadi nyesel. di garasi kan. Terus kalau ini kelihatannya seperti banyak gitu ya, banyak. Kebetulan anak yang saya yang laki-laki beda ya penataannya. Kalau laki-laki kan maunya tuh di satu sudut kan. Kalau dulu mungkin saya cuma yang ini di sini, yang ini di sini. Tapi kalau yang laki-laki kan beda. Jadi dia menatanya harus dibikin kayak spot gitu. Jadi makanya kalau rumah ini nanti kalau bisa ngelihat spot per spot fotonya. Mungkin di sini daerahnya TV, yang di sini ada rantang, ada yang di sini radio ada yang bunga matahari. Jadi dibikin spot per spot. Nah, nanti kalau di foto kelihatannya seperti di mana ya? Padahal ini rumah, rumah ditinggali. Gitu. Terus kalau memang ada yang di matahari, berarti kesannya dibilang orang kadang-kadang mau galerinya buka jam berapa? Padahal ini bukan galeri, ini kan rumah ya. Jadi kadang-kadang galerinya bukanya jam berapa? Terus saya selalu mengatakan ini bukan galeri, ini rumah gitu, rumah ditinggalin gitu. Halo? Halo Teh. Teh? Ya, kita lanjut lagi ya syuting yang kedua nih ya. Iya, oke Teh. Bagian rantang ya. Boleh Teh. Oke, Sini ya, Teh ya. Oke. Teh, kita lanjut lagi. Sekarang cerita yang rantang. Rantang. Iya. Nah, Ini kok bisa sebanyak ini Teh? Ngumpulinnya berapa lama dan dari mana aja nih Teh? Nah, tadi kan dibilang nggak sengaja ya. Nggak sengaja lewat DM orang mengirimkan kan. Iya. Ngeliatin nanti di DM tuh saya punya rantang ini. Dulu saya tidak tahu pengetahuan mengenai rantang. Rantang tuh kan hanya ya seperti bawa makanan aja gitu ya. Iya. Ternyata setelah mendalami rantang, itu tuh ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan apa nih Teh? Tingkatan soal harga. Oh. Soal harga. Jadi ada rantang yang memang sudah tidak diproduksi lagi, hanya buatan luar. Itu nilainya tuh saya sendiri jadi kadang-kadang bikin kaget. Jadi dulu mungkin beli ya memang sudah rantang itu tuh memang mahal gitu. Ternyata jadi seperti kayak emas naik harganya. Naik terus. Jadi, nah ini kalau dilihat di sini sebetulnya yang kalau bukan yang bagusnya yang banyak dibeli sudah banyak dibeli orang tuh itu yang paling mahal. Yang mahal justru Teh. Iya, yang paling mahalnya. Teh, kalau yang kayak gini ini termasuk yang mahal nggak nih Teh? Ya sedang lah kalau itu. Sedang ya. Bagus banget ya. Nah, kalau warna-warnanya ini warna aslinya nih Bang Teh ya? Itu betul-betul asli. Iya. Jadi nanti kalau lihat nanti mungkin di sini ya ini yang namanya ada emboss. Emboss tuh bunganya tuh timbul. Ya. Nah, itu yang dicari orang tuh ini sampai dari luar negeri tuh nyari rantang tuh. Iya. Saya sebetulnya kadang-kadang menyayangkan ya bahwa ini kan sepertinya harta karun ya. Harta karun yang harus dijaga. Tapi kadang-kadang yang beli orang luar. Orang luar malah ya. Nanti kita malah tidak punya orang luar yang lebih. Iya. Banyak. Kalau rantang ini sendiri dia sebenarnya yang ini Teh semuanya asli Indonesia jadi Teh? Enggak, buatan luar ya. Buatan luar. Ya. Jadi ada tahun-tahunnya sih sebetulnya, ada tahun-tahunnya ya. Tapi kalau udah biasa mungkin udah tahu ya. Oh ini keluarnya tahun 70-an. Ini tahun 60-an gitu kan. Terus tapi kalau yang sudah lama yang memang itu tuh ya udah laku. Kalau sekarang Teh yang masih ada ini yang paling tua umurnya yang mana Teh? Kayaknya ini ya. Ini tahun berapa nih? Kurang lebih kurlep. Itu kan dulu lagi boomingnya tuh sekitar tahun 1930-an. Waduh, 1930 ya? Gitu, ya. Tapi lucunya tuh bukan buatan kita gitu. Jadi bagaimana dulu tuh ceritanya rantang bisa buatan luar sebetulnya yang pakai kita ya. Kayak sekarang juga. Terus ada sejarahnya juga rantang. Zaman Bung Karno dulu. Nah, Ceritanya coba gimana? Asik nih. Gimana Teh? Zaman dulu tuh Bung Karno tuh kan ditahan ya. Iya, diasingkan. Jadi Ibu Inggit tuh kalau bawa makanan kan, bawa makanan tuh pakai rantang. Sebetulnya di dalam rantangnya itu tuh ada sandi Morse di telur itu. Nah, jadi ada sejarahnya kan orang nggak akan diperiksa mungkin isinya apa, telur isinya apa, nggak akan curiga. Padahal oleh Bung Karno tuh ada tanda. Jadi salah satu berkomunikasi dengan dunia luar tuh begitu caranya ya. Itu saya juga belajarnya setelah itu tadi mengenai rantang itu kan. Jadi kan ada sejarahnya juga tuh. Jadi memang Indonesia tuh terkenalnya ya orang tuh lihatnya rantangnya ini gitu. Jadi foto yang tadi yang dibilang foto di medsos tuh ya yang menang selalu rantang ini. Iya. Teh, kalau ini Teh yang jam-jam ini dari Indonesia, dalam Indonesia juga Teh? Ya, ini
dari apa ya Indonesia lah jelas ya. Tapi kalau apa itu kamera ya. Kamera ada buatan dari luar tuh artinya pas pergi keluar beli ya. Beli di sana. Jadi kalau mau pergi keluar itu biasanya kan kalau ibu-ibu nyarinya tuh pakaian butik, tas gitu ya. Ya. Saya mah enggak nyari tukang loak. Nyari pas flea marketnya di mana sih gitu ya. Gimana kan ada itu kan kalau soal harga kan pasti namanya ya itu dapat untung-untungan ya. Iya, benar teh. Dapat tapi ya cari tentu harus yang paling murah. Yang iya. paling murah. Terus ini jam juga ada warisan, ada dikasih sama kayak tadi, nggak semuanya apa? Beli. Nggak semuanya beli, ada teman terus ada mertua dulu punya di rumah mertua diambil. Iya. Minta ya diambil. diambil jadi apa namanya itu dari mertua, dari teman, dari apa ada yang kasih tapi kalau kamera ya banyaknya sih apa dibeli juga gitu. Iya. Tapi ya tadi nggak hunting juga, sama datang sendiri aja. Iya. Teh, ini kan dia tuh kecil-kecil ya, ngulik-ngulik gitu ya. Ini jadi yang petugas yang ngebersihinnya tuh siapa Teh? Ada petugas khusus? Saya sendiri yang bersihin semua. Masa sih Teh? Nggak punya asisten. Sebanyak ini Teh? Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan dengan senang hati tidak ada beratnya gitu. Waduh. Saya nggak punya asisten. Bersihnya pakai apa? Pakai kemoceng gitu? Pakai kuas kalau yang kayak gini. Kayak gini nih. Nih, gini Teh. Oh. Berapa hari sekali Teh bersihnya? Oh, seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya? Tapi kalau apa ngelap itu hampir tiap hari lah. Jadi nggak dijadikan beban ini kalau barang-barang gini gimana gitu. Makanya kan saya kalau ke temen gini, suka beres-beres nggak? Nggak suka. Saya Teh aku beres-beresin. Teh, kalau aku beres-beres dibayar nggak? Dibayar. Jadi gini, suka beres-beres nggak suka. Kalau nggak suka jangan. Soalnya kan itu jadi beban ya. Iya. Tapi kalau saya kan sukanya memang beres-beres. Jadi gini kalau ini kan lagi dandan nih. Kalau di rumah mah nanti kan pakai daster, gitu kan. Nah, jadi sambil lewat, sambil nyapu. Ini semua. Jadi kalau pokoknya jangan kalau datang ke tamu tuh jangan ada debu ya. Gitu Oke, mantap Teh. Oke. Teh, sekarang kan ini aku lagi megang bunga matahari. Di sini juga banyak banget, semuanya bunga matahari sunflower. Nah, kenapa Teteh jadi suka sama bunga matahari? Nah, ini kalau dibilang maskot, ini maskot nanti kan kita ke belakang nanti lihat kerajinan yang handicraft buatan saya. Nah, ini brandingnya tuh itu bunga matahari. Jadi gini, kalau ditanya seneng bunga matahari ya, artinya suka kali. Sebetulnya enggak juga, biasa aja. Tapi nggak terlalu gimana gitu, biasa-biasa aja. Cuman kan sesuatu produk tuh harus punya branding sendiri. Orang dari dulu taunya saya tuh bunga matahari. Jadi ya serba buat sesuatu itu serba ada bunga mataharinya. Jadi bikin bantal, bikin apa semua sampai ke baju, sampai ke ini matahari. Tapi itu jadi branding aja. Branding artinya tuh bahwa kalau orang sekarang kalau orang begitu lihat bunga matahari pasti ingat Tuti. Nah, itu tuh untuk mencapai branding itu tuh nggak gampang loh, Teh Prima. Jadi kalau melihat apa istilahnya Teh Prima, orang kalau melihat Teh Prima tuh misalkan hijau, itu pasti Teh Prima. Nah, jadi salah satunya tuh itu branding itu saya jadi bunga matahari. Kenapa suka bunga matahari? Kenapa sukanya itu kalau kayak matahari selalu menyinari bumi. Iya benar. Jadi kan kita dengan ide-ide mungkin dengan kreasi bisa lebih banyak manfaat untuk orang. Gitu kan, dari walaupun dari hal-hal yang kecil lah. Iya Teh. Nah, jadi kerajinan ini memang cirinya semuanya ada pasti ada bunga mataharinya. Iya. Kalau yang bunga matahari aja Teh ya, kita nggak usah bicara yang lain masih banyak sekali. Nah, kita bicara bunga matahari, ada berapa sih semuanya yang bunga matahari aja? Mulai dari ada sendok, ada talenan, ada apa Teh, piring. Itu sebetulnya barang jualan. Jadi itu kan handmade kerajinan saya. Jadi bisa semua bisa dibeli di sini ya, kecuali yang punyanya nggak bisa dibeli. Not for sale. Mahal. Jadi nanti itu kan walaupun semua dari alat, sebetulnya alat-alat dari masak ya, talenan, terus apa namanya tuh ada cukil, orang sudah bilang ya, ada terus lihat ada dari jam ada apa, tapi ada pasti bunga matahari. Jadi tren bunga matahari itu dari mulai pertama rumah Tafira ada 1997 ya. Sampai sekarang 24 tahun kayaknya nggak ada matinya tuh bunga matahari. Selalu ada yang seneng selalu ada yang seneng. Jadi memang kita ada perkumpulannya, komunitasnya, tapi di Malaysia. Di Malaysia jadi banyak dari orang teman-teman yang sesama geng. Kalau di sana bilangnya geng matahari suka ke Bandung ke sini ya. Nah, itu penggemar matahari itu tapi koleksinya Teh Prima, wih, lebih gila lagi. Dari seluruh dunia kali ya belinya ya. Iya, karena sering keliling mungkin kalau mereka jadi semuanya serba mata. Saya tuh nggak ada apa-apanya.
minum yuk. Minum dari teko yang kuning ini, sama dengan warnanya baju aku. Saya Teteh juga warna? sama, pakai warna pink. Yeah. Nih, di belakang kita banyak banget nih koleksi tekonya. Aduh, aku nggak tahu nih. Teh, cerita teh. Nah ini Wah, sama nyambung dengan yang tadi koleksi rantang. Jadi semua ini namanya enamel. 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 Enamel ya, enamel. Jadi yang tadi rantang, yang ini teko. Nanti kan banyak lagi. Ada yang dibilang tuh orang sudah bilang balastrang, baki, ya, terus paidon, ya, kayak gitu. Itu semua kayak gini bahannya semua dari enamel. Jadi ini kalau ditanya lagi sama ini gimana carinya, hunting enggak sama. Enggak, ya? Semuanya lewat DM. Jadi di medsos. Jadi Teteh ini sudah terkenal lah ya, tempat mend-DM hal-hal seperti ini, barang-barang seperti ini. Pernah ke Semarang, ke kota apa? Kota lama ya? Kota tua. Kota tua Iya, ya, kota iya. tua. Jadi kan di situ kan ada banyak barang yang jual barang-barang antik gitu ya. Iya. Jadi kalau begitu masuk saya begitu masuk kan cuma ngeliat-liat, langsung tiba-tiba apa yang jaga yang di tokonya tuh gini, silakan Bu, silakan masuk. Ya, ini Bu kebetulan ada kesukaan Ibu semuanya. Tuh kan katanya. langsung Ini kan tahu ya. bukti. Kok tahu saya bilang kan? Ya itu kan Ratu Enamel, Ciet. Ratu Enamel, wes. Kok tahu saya bilang, oh rupanya kan mungkin kalau sesama pedagang Iya, kan pasti teh. saling memberitahu. Iya. Ya. Itu saya aja kaget di Semarang kok sampai tahu gitu kan, dan bilangnya itu ada kesukaan Ibu enamel gitu. Nah, kalau yang ini teh, yang motif gini nih. Ini motifnya bilangnya apa nih? Cendol. Oh, Ini kan cendol. kalau- Aku kira motif tentara aku bilangnya. Enggak, ini cendol. Ini kan zaman dulu kan orang tua kita, nenek, ibu, Iya. kita pakainya kayak gini kan. Iya. Kayak kalau apa kayak yang hijau kayak gini yang paling hits. Iya, benar Hits. teh. Iya. Sampai sekarang sih masih diproduksi ada kalau ini. Ya berarti kan dia recycle ya, maksudnya dia berubah, ada waktunya Iya, teh ya. ada waktunya. Ada saatnya dia akan in lagi nanti ya. Ini kayak gini, ini namanya Timur Tengah. Ini yang suka yang apa yang motif-motif kayak gini ini Timur Tengahan. Jadi memang orang Timur Tengah yang suka motif seperti kayak gini. Ini teh tahun berapaan nih kok ini teh? Ini sebetulnya jadi yang lucunya tuh ya kalau itu setelah saya pelajari kayak enamel gini tuh kadang-kadang diproduksinya kita loh Indonesia. Dikirim ke luar ya, Diekspor tapi ya. nanti dicap mereka. Jadi sebetulnya produk kita. Iya, Jadi iya. kebetulan kalau saya tuh nggak, tapi ini nggak semua dari sini ya, ada yang dari luar. Apa namanya tuh ada yang dapat tuh apa kalau yang namanya tuh ekspor terus ada yang suka ada cacat nggak boleh. Reject. Dibeli Iya, yang iya. rejectnya itu. Oke. Ya. Tapi kayak makanya ini masih bisa dipakai kalau ini. Wah, apalagi nih? Wah, wow, kayaknya vintage juga nih. Asik. Emang lagi nyari ini nih buat pergi-pergi nih. Bagus ya. Mau tak tanya Teh? Ya. Teh, ini barang-barang vintage juga nih atau gimana Teh? Nah, ini ada ceritanya nih. Coba. Terima. Bagus banget Teh. Ini sama di medsos juga dapatnya. Oh, Artinya saya mencari supplier, ini kebetulan barangnya itu semuanya dari luar, iya. bukan buatan sini. Dan dia dari luarnya pun sama, ini istilahnya udah vintage ya, udah tidak diproduksi lagi. Iya. Nah, ini orang nenek-nenek kita mungkin dulu Iya. masih punya ya. Nah, ini saya memanfaatkan medsos untuk jualan. Iya. Jadi jualannya kan kita harus punya masing-masing cirinya apa. Jadi saya mungkin kemarin tuh senang sukanya jualan ini. Ternyata kan pangsa pasarnya tuh yang jarang itu kan dicari ya. Benar, Teh. banyak. Tapi mungkin selama pandemi ini barangnya susah masuk. Susah untuk masuk ke sini gitu. Tapi untung ya masih ini ya, masih Ya, ada tapi Teh. dijual, ini Iya. udah di apa semuanya dijual, jadi udah habis dijual juga gitu kan. Nah ini kayak gini nih Teh, ini nih kan sisir zaman dulu, ingat nggak? Iya. Zaman kita Kayak putri-putri ya? film-film Kayak putri-putri. Gini tuh. Iya, kayak putri-putri kan? kayak gitu kan. Ini Bagus banget. peluang pangsa pasar jualan untuk beli medsos itu Iya. khusus barang-barang ini. Jadi ya kalau ada tamu kesini pun bisa dibeli Iya. semuanya. Iya. Kalau ini teh dari negara mana sih Teh? Jerman, Oh, Jerman ya? Jerman sama Australia. Jerman sama Australia. Iya. Semua handmade juga Teh Iya, ini. ini kayak kristik deh ya, tusuk silang itu Iya, Teh. betul. Heeh. Tusuk silang. Nih, kayak gini nih, guys. Kalau ini tapestry. Nah, Tapestry. Tuh, tapestry. tapestry. Tuh, bagus banget. Wah, bener kayak yang oma-oma kita dulu Iya nih. kan? Tuh. Tuh, pasti ada oma kalian yang punya. Ya kan? Tuh. Bagus Teh ya? Ini salah satu barang yang dijual. Saya bilang tadi dijual Iya. semua kan? Jual semua ya? Iya.
jual semua, tapi mungkin ditempatkan di satu. Untuk menarik pengunjung juga kalau yang datang ke sini ibu-ibu kan pengen ngeliat. Ini semua udah banyak terjual sih teh. Udah banyak terjual juga. Nah itu kalau yang di bawah ada pecah belah. Itu warisan dari nenek saya juga ada. Oke. Teh, kalau ini yang kita pegang nih namanya apa sih teh? Sama enamel, jenis yang tadi seperti rantang, seperti teko. Tapi ini namanya paidon. Paidon. Paidon, tempolong ya. Tapi orang taunya sih paidon ya. Tempolong tuh. Terus ini kan ukurannya yang kecil. Nah, kalau yang orang dikenal tuh yang ini tuh, yang gede-gede kayak gini. Yang standar yang kayak gini ya? Ya, standar kayak gini kan. Ada yang kecil lagi, ada adeknya. Ada, ini paling mini nih. Nah ini sebetulnya dapatnya tuh dari pedalaman-pedalaman. Jadi sampai dapat sampai yang sekecil ini nih dari pedalaman-pedalaman, sama dari medsos juga ya dikirim. Jadi mereka tuh ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, terus ada dari termasuk Sumatera juga ya, dari pedalaman-pedalaman kirim lewat medsos dan sampai dapat yang sekecil ini. Jadi ini bukan fungsinya. Kalau orang Chinese yang saya tahu kayak tapi marga tertentu katanya marga tertentu tuh kalau mau menikah kayak wajib nih kayak apa bawa kayak gini nih yang ini nih yang kayak merah-merah kayak wajib kayak gitu. Tapi sebagian yang saya kenal lagi dibilangnya tuh marga tertentu katanya. Oh iya, aku kenal ini teh. Double happiness logonya. Double happiness untuk orang mau menikah itu. Betul teh. Kalau menikah tuh kalau kita dibilang kayak orang hantarannya ke keluarga bawa seperti kayak gini. Nah ini saya dapat yang kecil-kecil kayak gini tuh istilahnya sesuatu yang aneh juga gitu. Karena kan kalau sampai sekecil gini tuh udah tidak ada lagi. Udah tidak ada lagi. Jadi kalau terus ini sama dengan kayak rantang tadi, ada jenis emboss yang terus yang warnanya juga mungkin kan bisa dilihat yang termasuk jarang, tingkatan harganya beda-beda. Tapi mungkin kalau kondisi kan seperti dilihat udah pada karat-karat. Emang bener-bener ya udah lama juga. Emang udah atik beneran ya. Udah lama juga. Ini salah satu jenis enamel selain tadi ada rantang, ada teko, ada paidon, dan nanti ada di sana lagi namanya kalau dibilang baki atau balastrang. Nanti kita ke sana. Loh, kok banyak duitnya teh? Nah, teh cerita teh apaan nih teh? Nih, ini peninggalan ayah saya. Jadi kalau ada sekarang saya hobi ngumpulin tuh pasti ada turunan juga. Turunan ya. Benar. Di antara keluarga. Jadi ayah saya tuh dulu ngasihnya cuma ke saya aja. Barang-barangnya yang punya beliau tuh gitu. Mungkin udah tahu deh. Udah disinyalir wah ini kayaknya nih udah kelihatan nih katanya. Dari kecil. Iya. Ya, jadi ini tuh jatuhnya ke saya ya, bukan ke kakak saya. Terus ini kenapa disimpan di meja makan? Ya kan kalau biasanya kan dikasih figura di frame di frame gitu. Terus kalau saya dipajang di meja makan supaya ya satu bisa dilihat terus begini, terus keduanya mah makan sama ikan asin juga enak aja udah ngeliat uang. Yang benar. Gue mau pasang juga kalau gitu di rumah. Aduh. Jadi ini sejarah nih. Kalau orang yang kesini kan seperti kilas balik lagi ya. Oh saya dulu pernah ngalamin zaman ini. Kalau yang udah lebih sepuh lagi mungkin yang ini. Nah ini pun termasuk kebanggaan tersendiri saya dulu Ibu Wapres Bu Budiono. Nyampe ke sini. Gara-gara pengen lihat ini? Ya betul. Jadi kan mungkin kan beliau dulu Bapak pernah gubernur BI ya sebelum jadi Ibu Wapres. Jadi ini salah satunya gitu. Jadi uang tuh kenapa ditaruh di meja makan gitu, bukan biasanya kan dikasih frame ya. Ini nih menceritakan kayak sejarah juga Teh Prima. Jadi nih zaman uang kita dari masa ke masa lah gitu teh ya. Ini ada yang 500 monyet katanya kamu zaman saya. Terus yang itu semua menceritakan kayak sejarah juga. Jadi ya alhamdulillah lah saya yang kebagiannya ini gitu. Jadi nah ini kan zaman Bung Karno ya. Dari Rp1 ada semuanya tuh lihat. Itu. Kalau sekarang mungkin dijual mungkin juga harganya saya sendiri nggak tahu sih, udah memang nggak pernah nanya ya. Tapi ya intinya tuh ya ini karena dari almarhum ayah aja. Oke, menarik banget teh. Teteh. Ini apa banyak banget? Ini namanya apa? Bilangnya baki, balastrang atau piring seng. Piring seng. Nah, salah satu contohnya ini piring masih sehari-hari saya pakai. Supaya kalau jatuh nggak pecah. Betul. Kan kalau gini, kalau pecah, kalau keramik kan pecah sakit hati ya. Atau nanti marah-marah lah sama yang bantu atau gimana. Kan kalau ini mah nggak apa-apa dilempar juga. Tentunya gedombrang. Nah, gitu salah satu ini sejarah semua juga. Teh Prima. Jadi
yang di sini nih udah tidak ada ya, sudah tidak diproduksi lagi. Ini kan kalau yang kayak saya sekarang ini kan produksi sekarang, produksi yang masih diproduksi, tapi itu pun dipasarkannya pun tidak di Indonesia, tapi keluar. Saya yang dapat reject itu. Tapi untung-untungan sih disebut reject nggak juga sih, masih bagus gitu ya, masih bagus. Nah ini piring seng, balastrang. Apa ya pokoknya namanya tuh ya serba dari enamel inilah. Terus, nah kalau ini aku pernah lihat nih, pernah punya ini dulu. Ya, makanya jadi ini motif-motif semuanya yang sudah tidak diproduksi lagi. Terus kenapa suka enamel? Yang tadi saya bilang kan, kalau sakit jatuh ya, kalau jatuh nggak sakit hati, itu kan udah aja nggak apa-apa gitu kan, mau kesentuh atau misalkan nanti punya cucu punya apa gitu kan, nggak harus kayak gitu kan kalau keramik. Terus ada ceritanya juga teh, karena mengumpulkan enamel, kalau di Indonesia ini kan disebutnya tuh barang bubututan ya, istilahnya ya rongsok lah gitu, karatan gitu. Tapi saya pernah di DM sama orang Prancis pakai bahasa Inggris, cuma ya sama pakai translate bahasa Inggris gitu kan, walaupun di DM. Dibilangnya tuh saya kaya katanya. Jadi kamu sangat kaya sekali katanya, punya enamel segini banyak gitu. Padahal justru kalau di sini kan ini ibarat kan barang yang biasa banget kayaknya orang-orang tuh betul. Ya. Tapi sebegitunya mereka menyangka saya tuh istilahnya dibilang orang kaya, saya jadi alhamdulillah sih, alhamdulillah dibilang orang kaya kan sama orang. Terus maksud itu padahal ini istilahnya tuh enamel tuh begitu dihargainya oleh dari luar, dari mereka ya, dibanding di kita. Mungkin kalau di kita kadang-kadang sudah karatan gini udah nggak mau pakai gitu kan. Jadi ya ini salah satunya tuh saya dari pertamanya mungkin tidak sengaja, jadi Teh Prima melestarikan apa itu namanya enamel. Yes, luar biasa banget. Ya, oke. Ya, begitulah teman-teman semua, ngobrol-ngobrol asik saya hari ini dengan Teh Tuti. Jangan lupa main loh ini ke rumah Tafira. Alamatnya di mana Teh? Jalan Geger Kalong, Pak Gatot 4 nomor 46D. Iya, nanti aku tulis ya di itu aku ya Teh, di YouTube aku ya. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye.